Assalamualaikum. Apa kabar kakak? Bagaimana? Sudah siap hari ini? Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita dengarkan video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau buahnya melalui penyerbukan atau secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Adalah penyerbukan yang terjadi bila benang sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga itu sendiri atau bunga yang sama. Penyerbukan ini terjadi pada bunga sempurna atau bunga lengkap, yaitu yang mempunyai serbuk sari dan putik. Contohnya kembang sepatu. Penyerbukan serumah adalah penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Kakak perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah bunga yang terdapat dalam satu pot, biasanya terdapat beberapa tangkai. Dan penyerbukan ini terjadi dari tangkai yang satu kepada tangkai yang lain. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari berasal dari pohon lain tetapi masih satu jenis. Contohnya persilangan antara mangga golek dan mangga gadung, rambutan Aceh dan rambutan biasa, dan sebagainya. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini adalah contoh penyerbukan pada tanaman mawar. Terjadi antara tanaman mawar berwarna merah kepada tanaman mawar berwarna kuning. Yang keempat, penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari berasal dari pohon lain yang berbeda jenisnya. Contohnya, penyerbukan yang terjadi pada beberapa jenis tanaman yang ditanam bersama-sama dalam satu lahan, sistem pertanian tumpang sari, sehingga terjadi penyerbukan bunga secara bersama dari beberapa tanaman yang berbeda. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna biasanya memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya bunga mawar, kembang sepatu, dan lain-lain. Sedangkan bunga tidak sempurna, dia tidak memiliki satu atau beberapa bagian bunga tersebut. Contohnya bunga kamboja, bunga pepaya, dan bunga kelapa. Ini adalah contoh bunga sempurna. Pada bunga sempurna terdapat mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Perkembangbiakan vegetatif juga diartikan sebagai perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam dari cara perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, tunas. Bagian tumbuhan yang baru saja tumbuh yang berada di atas permukaan tanah, contohnya pisang, bambu, dan tebu. Kakak perhatikan gambar di samping. Pohon pisang ini mempunyai tanaman baru dari atas tanah yang kita namakan tunas. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas. Contohnya bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang ketiga, umbi batang.
adalah bagian batang yang menggembung di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contohnya kentang, ubi jalar, dan gembili. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan bunga dahlia. Yang kelima adalah akar tinggal atau rizoma. Adalah batang yang tumbuh dari tunas sisi dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya temulawak, kencur, jahe, lengkuas, kunyit, dan rumput. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar dengan cara mengelupas bagian kulit secara melingkar pada cabang batang. Kemudian dibalut dengan tanah atau media lain, kemudian diikat dan dibiarkan sampai waktu tertentu sampai tumbuh akar. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman berkambium, contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon rambutan, dan pohon jambu air. Mencangkok bertujuan mendapatkan tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya. Kakak perhatikan gambar di bawah. Gambar ini adalah langkah-langkah cara mencangkok. Yang kedua adalah menyambung atau mengenten. Adalah pengembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan batang bawah suatu tanaman dengan batang atas tanaman lain yang sejenis. Contohnya pohon kopi, pohon durian, dan pohon singkong. Menyambung bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas agar akar dan buahnya baik. Kakak perhatikan gambar di samping. Yang ketiga, menempel atau okulasi adalah pengembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Contohnya, pohon mangga, pohon rambutan, pohon belimbing, pohon alpukat, dan pohon durian. Okulasi atau menempel bertujuan untuk tanaman baru yang cepat menghasilkan buah. Yang keempat, menyetek. Dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Contohnya cocor bebek atau daun, cemara, dan sukun, sirih, mawar, dan singkong. Yang kelima, merunduk adalah pengembangbiakan tumbuhan dengan cara merundukkan atau membenamkan sebagian batang tanaman di dalam tanah sehingga akan tumbuh akar. Contohnya pohon apel, pohon alamanda, dan pohon kangkung. Demikian penjelasan dari perkembangbiakan tanaman. Berikutnya, kakak kerjakan soal di bawah ini.